Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Fatimah Zahra dengan NIM 2309015036. Nah, di video kali ini kita akan menganalisis mengenai temuan audit yang mengungkapkan salah satu skandal korupsi di Indonesia yang paling memalukan, yakni kasus Bansos Kementerian Sosial tahun 2023. Pandemi COVID-19 memukul ekonomi Indonesia dengan keras. Di tengah kesulitan itu, pemerintah mengucurkan dana bantuan sosial atau Bansos senilai 110 triliun pada tahun 2020 hingga tahun 2021 sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Namun, niat baik ini ternodai oleh praktik korupsi yang sistematis di Kementerian Sosial. Skandal Bansos Kementerian Sosial 2023 tidak hanya mencoreng wajah pemerintah, tetapi juga menjadi pengkhianatan terhadap rakyat yang menderita. Lalu, bagaimana korupsi ini bekerja? Siapa saja pelaku yang terlibat? Dan peran apa yang dilakukan auditor dalam mengungkapkan kebobrokan ini? Mari kita telusuri bersama. Segalanya bermula ketika Juliari Batubara, Menteri Sosial era pemerintah Jokowi, diberikan mandat untuk menyalurkan Bansos senilai 110 triliun kepada 10 juta keluarga miskin. Bantuan berupa paket sembako ini seharusnya menjadi penyelamat di masa krisis. Namun, di balik layar terjadi manipulasi besar-besaran. Pejabat Kemensos secara sistematis menaikkan harga per paket dari 300.000 menjadi 325.000 hingga 350.000 dengan mengambil komisi 10.000 per paket. Yang lebih memalukan, 40% dari paket Bansos dikirim ke alamat palsu atau nama penerima yang sudah meninggal. Praktek mafia ini mulai terbongkar ketika media dan aktivis di akhir 2020 ramai melaporkan keluhan masyarakat yang tidak menerima bantuan dan mendorong Ombudsman dan juga BPK untuk turun tangan. Jaringan korupsi ini melibatkan aktor-aktor kunci di berbagai level. Juliari Batubara sebagai menteri menjadi otak operasi ini dengan menginstruksikan stafnya untuk memungut fee dari vendor. Adi Wahyono, seorang pejabat Kemensos, bertindak sebagai operator yang mengkoordinasikan aliran dana haram ke rekening pribadi. Sementara Mateus Joko Santoso bertugas untuk membuat laporan palsu untuk menutupi praktik ilegal ini. Dan beberapa vendor juga terlibat karena dengan sengaja menaikkan harga dan mengembalikan sebagian keuntungan kepada pejabat. Akibat permainan kotor ini, 2,3 juta paket Bansos tidak sampai ke tangan yang berhak dengan kerugian negara mencapai 33,7 miliar yang berhasil dilacak. BPK mulai melakukan audit kinerja dan juga audit keuangan pada tahun 2021 dengan fokus pada 12 provinsi. Temuannya cukup mencengangkan karena 1,2 juta nama penerima tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan atau DTKS dan harga komoditas dalam paket Bansos ternyata 30% lebih mahal dari harga pasar. Kemudian audit keuangan juga mengungkapkan aliran yang mencurigakan, termasuk transfer 2,3 miliar ke rekening Adi Wahyono. KPK kemudian mengambil alih dengan menyadap percakapan krusial antara Juliari dan juga vendor, kemudian melakukan penggeledahan dokumen palsu, serta analisis forensik digital yang mengungkapkan koordinasi melalui WhatsApp dan juga email. Vendor yang diinterogasi mengaku dipaksa memberikan komisi untuk memenangkan tender. Hasil audit ini diserahkan ke DPR dengan rekomendasi perbaikan sistem yang tegas. Kemudian pada Desember tahun 2020 menjadi titik balik ketika KPK menangkap Juliari si merah tangan di kediamannya. Nah, untuk proses hukumnya berjalan dari tahun 2021 hingga 2023 dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta untuk Juliari Batubara, 7 tahun penjara dan denda 350 juta untuk Adi Wahyono, dan 9 tahun penjara serta denda 450 juta untuk Mateus Joko Santoso, serta 7 tahun penjara untuk direktur vendor. Skandal ini memberikan pelajaran pahit bahwa korupsi dana darurat adalah kejahatan kemanusiaan yang tak termaafkan.
sistem manual yang rentan manipulasi harus segera diperbarui. Beberapa solusi mendesak yang perlu dilakukan yaitu integrasi sistem audit berbasis AI untuk pemantauan secara real-time, transparansi penuh terhadap daftar penerima bansos melalui portal publik, dan juga perlindungan hukum bagi whistleblower, serta edukasi kepada masyarakat tentang hak mereka. Kemudian teknologi blockchain juga menjadi solusi untuk menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan juga transparan. Skandal Bansos Kemensos bukan sekedar korupsi biasa, melainkan pengkhianatan terhadap masyarakat yang berada pada titik paling lemah. Namun dari kegelapan ini muncul harapan baru. Transparansi audit dan juga partisipasi aktif masyarakat menjadi senjata ampuh melawan korupsi. Mari bersama-sama menjaga dana bansos agar benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, karena melindungi yang lemah adalah ukuran sesungguhnya dari kemanusiaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.